Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan sedikit pencerahan ya, sekaligus ini merupakan reaksi daripada katakan kuliah dari siapa profesor kita ya, Profesor Rocky Gerung yang menanggapi soal Prabowo Subianto, kemudian Surya Paloh, Caimin, Anies Baswedan. Lebih-lebih PDI Perjuangan menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Lalu seperti apa sih sebenarnya pemikiran Rocky Gerung terkait koalisi yang akan dibangun oleh Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka terhadap partai-partai politik yang selama masa kampanye mereka menyatakan diri sebagai oposisi, namun menjelang pelantikan tentu ini menjadi teka-teki politik yang sangat krusial, berhubung 5 tahun itu waktu yang sangat luar biasa tentunya bagi partai untuk memilih suatu keadaan apakah akan bertahan sebagai oposisi bersama Anies Baswedan ya, dan juga yang digadang-gadang hari ini ada Partai Keadilan Sejahtera juga PDI Perjuangan yang memilih untuk kemudian diam diri ketika masyarakat Indonesia meminta mereka untuk menggulirkan hak angket selaku partai penguasa di parlemen. Nah, kemudian Sobat Sewot, lalu sejauh mana sih sebenarnya hari ini pengamatan atau hasil pengamatan daripada Rocky Gerung dan pemikiran briliannya terkait partai-partai yang hari ini memilih untuk merapat sepertinya begitu ya dengan pemerintahan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Ataukah prediksi Mas Anies terhadap Bapak Prabowo di waktu debat Capres kemarin itu terjadi kepada Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa? Oke? Biar tidak terlalu panjang lebar kita ngasih preface gitu kan, kita lihat bagaimana Rocky Gerung menanggapi gonjang-ganjing Kabinet Indonesia Emas yang akan dinahkodai oleh Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Berikut ini perlu kita reaksi ya bareng-bareng pendapat Rocky Gerung yang sangat luar biasa dan sangat panas. Karena ada istilah politik animal dan lain sebagainya nanti di ujung. Nah, kita simak bareng-bareng Sobat Sewot dan nanti kita silahkan teman-teman Sobat Sewot semuanya untuk memberikan reaksi sepedas mungkin. Oke, kita simak video berikut ini dari sang Profesor Rocky Gerung. Jadi soalnya akhirnya soal duit apa nggak punya duit. Padahal sebetulnya ini soal ideologi itu. Jadi kalau di tingkat elit, di tingkat pilpres kemarin idealis, sekarang jadi pragmatis dong di tingkat pilkada kan nggak bisa begitu tuh. Kalau kita lihat statistik hasilnya itu 58% memilih Prabowo, berarti 40% menginginkan bukan Prabowo atau Anies atau Ganjar. Dan mesti itu yang dihormati karena rakyat yang 42% tidak menginginkan partainya ikut dengan Prabowo, jadi harus ada di luar. Nah, kalau misalnya elit partai demi alasan pragmatis memutuskan kami bergabung dengan Prabowo, lalu suara partainya apa? Suara-suara konstituennya apa? Karena pemilihan presiden yang sifatnya langsung, maka suara rakyat langsung terucap atau Prabowo atau bukan Prabowo. Kan begitu logikanya tuh. Tetapi memang ada hal yang menyebalkan di kita. Feodalisme partai itu berlangsung terus bahkan setelah pilpres selesai. Jadi seolah-olah suara rakyat yang 48% tidak pergi pada Prabowo itu bisa ditukar tambah oleh 3 orang petinggi partai untuk deal dengan 02. Kan buruknya di situ sebenarnya politik kita. Apa yang tidak mewah kalau 48% tetap ada di luar tuh. Artinya PDIP, PKB, PKS dan Nasdem itu ada di luar. Karena yang di luar itu justru mewakili 48%. Kita mesti hargai suara rakyat di dalam sistem presidensial yang langsung itu
menuntut atau menginginkan supaya partai-partai yang mendukung oposisi itu tidak masuk dalam kabinet. Nah itu yang kita sebut sebagai ini cara antara election dan decision itu. Ya, Ketika election semua menganggap bahwa kita mesti beroposisi pada 02. Begitu selesai, decisionnya jadi lain, harus bergabung tuh. Lalu apa yang dipertengahkan dong selama election itu kan? Jadi etiknya nol di situ. Betul, sangat bukan sedang mengecewakan, memuakkan sebetulnya kan. Kita menghindari itu. Nasdem mengombang-ambingkan prinsip-prinsip dia tentang perubahan tuh. Demikian juga PKB. Maka mulai sekarang kita akan, saya akan berkampanye jelek buat PKB dan Nasdem atas dasar etika, bukan atas kebencian pada Pak Surya Paloh atau Caimin, tetapi partai itu nggak bermutu. Demikian juga kalau PDIP lakukan hal yang sama, saya tetap akan cimaki itu. Cimaki dalam arti memberi kritik habis-habisan kan. Kan Ibu Mega sudah mengambil sikap yang luar biasa sebagai amicus curiae. Itu artinya dia berpihak pada kebenaran, dia berpihak pada keadilan. Tiba-tiba 2-3 orang tokoh partai bilang masih bisa tuh. Lalu apa gunanya Ibu Mega menulis dengan tangan dan digambarkan penuh kepedihan menulis prinsip-prinsip keadilan itu untuk membuktikan bahwa dia itu mewakili suara rakyat. Jadi kelihatannya itu yang akan kita lakukan. Jadi ya dari awal oke, mari kita bersiap-siap beroposisi dengan Nasdem dan PKB, dan selanjutnya kita tunggu apakah Ibu Mega juga mau bergabung dengan Nasdem dan PKB di dalam posisi pendangkalan etika politik. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi itu urusan mereka, tapi urusan kita tetap kita ingin tagih keterus terangan mereka secara moral dan kejujuran mereka secara etis. Itu dasarnya. Kalau soal otak ya kita bisa nilai belakangan, itu berarti otaknya itu sungsang gitu karena berbohong di dalam logika tuh. Ya, jadi sikap yang sama juga akan diterapkan pada PDIP ya, ketika akhirnya mereka juga memilih yang sama ya. Ya, saya ingin membantu PDIP, ingin membantu Nasdem, PKB supaya kita bikin kader yang memungkinkan Indonesia diberi nilai A+ kembali oleh pemeringkat demokrasi dunia. Kan justru ketika Nasdem dan PKB bergabung dengan 02, maka timbul lagi nilai baru pada indeks demokrasi kita, itu merosot. Kenapa? Karena nggak ada keteguhan di dalam bersikap. Kan itu intinya kan. Kan yang dinilai di dalam indeks demokrasi kita bukan sekedar partainya, tetapi watak dari pemimpin-pemimpinnya tuh. Itu intinya kenapa kita terus-menerus kepartaian kita dianggap bagus, lambang dari demokrasi, ada multi partai, tetapi watak pemimpinnya negatif, dan itu yang membuat merosot indeks demokrasi kita. Itu artinya menipu rakyat. Rakyat menginginkan mereka di luar kekuasaan, karena itu mereka menginginkan ide perubahan tuh. Pak Prabowo udah jujur bahwa kami ingin melanjutkan, maka yang setuju dengan Jokowi bergerombol di sebelah Prabowo. Sekarang yang ingin perubahan digoda-goda oleh Prabowo, mulai belingsatan, mulai ragu terhadap prinsip awalnya kan. Jadi bukan salah Prabowo, ini salah dari tokoh-tokoh partai, Nasdem, saya sebut aja namanya itu PKB, ini bukan nama partainya, Surya Paloh dan Caimin itu akhirnya jadi orang munafik kan. Karena itu yang kita benci sebetulnya dari politik kita kan. Iya, tapi ini kan partai mesti siksa. Ya, Anda siksa untuk dapat kekuasaan buat apa? Ya buat nyolong lagi akhirnya kan. Kalau wataknya transaksional dari awal, itu berarti nanti kebijakan juga transaksional. Jadi udah kita sebutnya dari sekarang kita akan bukan sekedar menegur, memberitahu bahwa itu watak-watak seperti Caimin atau Surya Paloh itu nggak ada gunanya untuk membangun kembali Indonesia kan. Itu dasarnya itu nggak ada kemewahan pada dia, nggak ada kemuliaan atau semacam gengsi bahwa iya dia kalah tapi dia justru menang karena dimenangkan oleh moral publik kan. Itu dasarnya kan, dimenangkan oleh 48% loh itu. Prabowo dapat 42 berarti 40% itu. Ya. Jadi kita mau nilai itu sebetulnya tuh. Saya nggak ragu pada Ibu Mega nggak mungkin akan bergabung karena percuma Ibu Mega menangis atau menulis dengan satire yang bagus, puitis tapi sekaligus patriotik surat pada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan bahwa dia mencintai keadilan sebagai amicus itu atau amici karena tunggal. Tetapi kita masuk pada uraian berikut. Oh, PDIP akan siapa yang ngomong begitu ya? Paling 2-3 orang yang memang bisnisnya mengganggu. Kan itu penanda pertama mereka ingin bergabung dengan kekuasaan untuk melindungi bisnis-bisnis yang tadinya diperoleh juga dengan cara tidak layak kan, sama aja tuh.
Jadi model semacam ini yang buat kita yang menginginkan Indonesia tumbuh secara beradab, itu artinya pembusukan itu bukan terjadi di era Jokowi aja, tapi justru terjadi di dalam partai-partai yang tadinya beroposisi dengan Jokowi. Jadi sama, yaitu fungsi DPR, fungsi pemerintahan, fungsi ketiga, fungsi anggaran itu nyatu akhirnya pada fungsi, yaitu fungsi penjilat. Itu kan fungsi menjilat semua kan akhirnya kan. Jadi tetap kita akan tegakkan moral yang sebetulnya sudah ditumbuhkan, dan anak-anak muda akhirnya kehilangan kepercayaan lagi. Kalau lihat ya ilah, pokoknya tadinya desa Anies, sekarang mendesak demi Anies gitu. Kira itu bedanya begitu. Mendesak-desak. Ya, ini kan partai-partai ini menang banyak nih, Bung Rocky, terutama seperti Nasdem dan PKB akhirnya kan, karena mereka dengan mengusung Anies dan Muhaimin itu ya kursinya di parlemen naik signifikan, Nasdem dan PKB ini naik cukup signifikan kan, dan kemudian sekarang mereka juga masuk dapat di kabinet. Itu kan kalau cara mereka berpikirnya seperti itu. Bikin aja Pak koalisi permanen antara 0103. Jadi dari sekarang udah siap-siap, di ujungnya nanti akan ditentukan siapa yang mau jadi presiden, Anies atau Ganjar misalnya, atau Ganjar atau Anies. Kan dari awal sebetulnya marketnya udah ada tuh, bahkan captive moral market, bukan sekedar political marketing, moral marketnya mereka dapat itu kan. Kalau dia konsisten, begitu dia masuk 02 ya udah berantakan lagi. Artinya udah dia mulai lagi dari bawah mengais-ngais suara rakyat sambil nunggu publik lupa ingatan untuk disokong mulai dengan BLT itu. Caimin tidak akan dilupakan kelakuannya kalau dia bergabung dengan 02. Demikian juga Surya Paloh tuh yang mungkin memang udah tinggal 2% mungkin kekayaannya karena habis dikuras atau dipermainkan oleh Jokowi. Tetapi dia dapat 99% moral. Mau pilih mana? Mau pilih kapital atau pilih moral? Surya Paloh nggak miskin-miskin amat itu. Tetapi dia kehilangan kekayaan moral kalau akhirnya dia bergabung. Dan tanda-tanda itu memang terlihat pada dua manusia politik ini, yaitu Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar tuh. Itu soalnya kita sebutnya dia sebagai political animal sebetulnya, bukan dalam pengertian Aristotelian, tapi dalam pengertian yang diplesetkan bahwa sebetulnya ini binatang-binatang politik yang seharusnya betul dia harus jadi binatang politik dalam pengertian dia mendistribusikan keadilan. Kan konsep Aristotle political animal artinya kita semua ini binatang, tapi berbeda dengan binatang, kita manusia berpolitik. Apa itu berpolitik? Menghasilkan moral, menghasilkan keadilan. Binatang tidak. Karena itu disebut sebagai binatang yang berpolitik. Tapi seringkali terjemahan bahasa Indonesia nggak pakai yang, binatang politik doang. Ya betul, jadi binatang. Ini saya baru dibebasin dari pengadilan tuduhan bajingan tolol. Kalau dia laporin sekarang, mereka laporin Rocky Gerung menghina partai, nggak bakal diterima hakim, karena udah ada jurisprudensi. Itu adalah caci maki terhadap kehidupan publik itu. Jadi sekali lagi saya masih bukan berharap, mendesak supaya political ethics itu ditegakkan oleh orang semacam Surya Paloh, orang semacam Caimin itu, supaya orang pulih atau memulihkan diri untuk tidak lagi melihat Caimin sebagai orang yang sebetulnya di kantong Jokowi ada sprindiknya. Demikian juga Surya Paloh mungkin yang bisnis di sekitar Surya Paloh itu oleh kader-kadernya masih dipegang oleh Jokowi. Jadi kita mau supaya bersihlah politik ini. Jadi hanya itu ungkapan kita hari ini, supaya publik melihat ada cahaya ke depan, bukan justru diredupkan cahaya itu setelah dia gagal untuk bertanding dengan Pak Prabowo. Demikian juga Pak Prabowo, supaya tetap memelihara situasi atau iklim di mana politik itu harus ada yang menguji, harus ada yang mengatakan tidak, harus ada yang beroposisi, harus ada yang menghalangi kemampuan kekuasaan untuk bersifat manipulatif kan. Itu pentingnya suara alternatif itu. Tapi kalau itu nggak ada, ya udah, artinya nggak ada gunanya politik sebetulnya itu. Oke Sobat Sewot, dalam segala definisinya. Sallallahu alaihi wasallam, semoga barokah, semoga ada manfaatnya, dan semoga dapat membuka akal atau ruang berpikir kita agar lebih enjoy, lebih lebih paham terkait dinamika politik menjelang pelantikan Prabowo Gibran di 20 Oktober mendatang. Nah, ini dari sekarang udah banyak sekali nih yang lewat pintu belakang kek, yang lewat depan kek, yang lewat TKN kek, yang lewat apapun lah itu, yang namanya kekuasaan kadang-kadang menghilangkan akal sehat untuk kemudian terus diperjuangkan gitu. Sementara niat tetap harus ada di depan. Kalau niat lurus untuk rakyat, maka potensi Indonesia lebih baik ini akan semakin besar. Tetapi kalau kemudian hanya untuk memperkaya diri, untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak bangsa, ya,
hanya untuk mencederai demokrasi kita, maka Indonesia ini akan terus mundur, alami kemunduran yang tajam. Seperti apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, bahwa Indonesia ini perlu teman-teman berakal sehat untuk kemudian Indonesia ini bangsanya dalam berpolitik, bangsanya dalam bernegara itu benar-benar berjalan dengan sehat. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.